Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nuromdoni, biasa dipanggil Nov, biasa dipanggil Nova, biasa dipanggil Doni. Berasal dari D4 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Di sini aku akan membahas isu yang belum terselesaikan dari zaman Orde Baru hingga zaman Reformasi, yaitu isu mengenai hilangnya salah satu aktivis yang terkenal di Indonesia, yaitu Widji Dukul, yang hingga sekarang tidak tahu kebenarannya dia masih hidup maupun sudah meninggal. Baik, sebelum ke materi lebih lanjut, aku akan sedikit menjelaskan mengenai latar belakang Widji Dukul. Widji Dukul ini, atau yang biasa dipanggil dengan Dukul, ini merupakan keluarga penarik becak pada 26 Agustus 1963 di Kampung Buruh Soregenen di Solo. Setelah lulus SMP, ia melanjutkan sekolahnya di Sekolah Jurusan Tari Karawitan Indonesia. Tetapi ia sebagai anak sulung tidak melanjutkan sekolahnya dan diberikan untuk adik-adiknya untuk melanjutkan sekolah. Pekerjaan Widji Dukul yaitu hanya seorang pedagang koran, calo tiket, tukang pelitur furnitur mebel, dan mengamen. Setelah ia menikah dengan seorang wanita yang bernamakan Diah Suwicah alias Sipon pada Oktober 1988, ia hidup membantu istrinya yaitu dengan membuka usaha sablon. Tetapi pada peristiwa Kuda Tuli, yaitu pada peristiwa tanggal 27/1996 yang dikenal sebagai peristiwa kerusuhan 27 Juli alias Kudali. Pada saat itu PRD atau yang di bawah pimpinan Budiman Sujatmiko didukung oleh pemerintahan Kepala Staf Bidang Politik dan Politik ABRI Letnan Jenderal Saryawan Hamid sebagai dalang di balik peristiwa itu. Widji Dukul yang berada di Solo sebagai Ketua Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat atau Jaker yang merupakan badan dari merapat ke PRD. Widji Dukul kabur seusai menemui beberapa anggota kepolisian. Dalam pelariannya, Widji Dukul harus mencuri kesempatan dengan bertemu dengan istrinya yaitu Diah maupun Sipon. Yang paling sering ia bertemu di Pasar Klewer untuk membuat janji pertemuan selanjutnya. Widji Dukul menceritakan beberapa daerah yang ia kunjungi dan beberapa ia kali meminta duit kepada sang istri untuk membiayai hidup pelariannya. Selama ia melarikan diri, ia memiliki nama samaran yaitu Paulus Anius Martinus Martin, dan ia selalu menggunakan topi agar tidak dikenali oleh masyarakat. Baik, setelah sedikit menjelaskan mengenai latar belakang, di sini aku akan menjelaskan mengapa aku membahas isu tersebut mengenai Widji Dukul yang kasusnya telah lama menghilang di Indonesia ini. Yang pertama, karena ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia untuk menyuarakan pendapat, tetapi dilarang oleh pemerintah pada masa Orde Baru dengan kediktatoran seorang Bapak Soeharto yang menentang keras adanya perbedaan pendapat, dan barang siapa yang berpendapat berbeda maka akan menjadi incaran untuk dibunuh dan menghilang dan yang lain-lain. Yang kedua, saya ingin membahas ini kenapa? Karena saya ingin Indonesia ini memperhatikan pendapat seseorang yang tidak melanggar hak asasi manusia, karena setiap orang memiliki hak asasi manusia yang berbeda dan tidak dapat untuk dipaksa. Maka dari itu saya memohon pemerintah agar selalu memperhatikan hak-hak di setiap masyarakat Indonesia. Ya, dan sekarang memasuki bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi pelanggaran hak asasi. Yaitu yang pertama, pemerintah harus selalu mengupayakan perbedaan pendapat ini harus ditoleransi dan tidak ada boleh yang saling menindas satu dengan yang lain, karena itu sudah merupakan ada aturan dan sudah ada undang-undang di dalam Pancasila, baik undang-undang dasar maupun di
dasar negara kita, yang setiap orang harus ada hak asasi manusianya dan tidak boleh dipaksa kehendaknya untuk mengikuti orang lain. Hak asasi manusia ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyikan, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebenarannya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang diberi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Oleh karena itu, saya meminta kepada pemerintah agar selalu memperhatikan hak-hak yang selalu dimiliki oleh masyarakat Indonesia, agar tidak terulang kembali kejadian Wiji Tukul yang hilangnya aktivis pembela buruh hingga sekarang tampak wujudnya pun sudah tidak ada, entah dia sudah meninggal, entah masih hidup, entah di mana, kita tidak ada yang tahu. Maka aku berharap kepada pemerintah Indonesia berupaya untuk menegakkan hak asasi manusia yang telah hilang ini. Aku mohon kembalikan kembali hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia ini. Cukup dari saya. Bila ada salah kata dan ada salah kalimat dalam pengucapan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.